Berjumpa kembali di mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan menuju materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulang kembali materi tentang ikatan kimia, kemudian tentang larutan yang kalian dapatkan waktu SMP. Jadi untuk mengawali larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu larutan. Nah, kalau saya gambarkan, kalau dilihat bahwa yang namanya larutan itu terdiri dari zat pelarut dan pelarut. Apabila saya contohkan, misalnya kita anggap bahwa larutan ini berupa larutan dari gula. Sama seperti kita membuat air gula, berarti yang kita butuhkan ada zat pelarutnya itu pasti berupa gula. Dan pelarutnya pastilah air. Sama seperti juga larutan garam. Jadi yang namanya larutan itu pasti terdiri dari dua komponen. Istilahnya pelarut itu adalah solvent, sedangkan zat terlarut di sini istilahnya adalah solut. Sehingga larutan diistilahkan dengan solution. Jadi only chemistry have solution. Jadi hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Apabila kita melihat secara garis besar, materi kali ini bisa digambarkan dengan peta konsep sebagai berikut. Kita akan membahas pertama tentang larutan, seperti sudah disampaikan tadi, terdiri dari dua komponen, kemudian berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, di mana elektrolit ini dikategorikan menjadi dua lagi, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Cirinya seperti apa? Di sini ada istilah terionisasi sempurna, terionisasi sebagian, kemudian tidak terionisasi. Istilah-istilah seperti ini akan kita bahas di slide berikutnya. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk elektrolit kuat ini bisa berasal dari senyawa ion, kemudian bisa berasal dari senyawa kovalen polar, di mana senyawa ion ini adalah senyawa yang mengandung ikatan ion. Ikatan ion ini berupa senyawa yang bersifat asam, bersifat basa, dan garam. Nah, lebih rincinya atau lebih jelasnya bisa kalian temukan pada modul yang sudah saya berikan. Untuk senyawa kovalen polar, ada pun ciri-cirinya. Yang pertama adalah memiliki PEB, berikutnya adalah bentuk molekulnya asimetris. Berikut akan saya berikan beberapa contoh senyawa kovalen polar. Untuk yang pertama di sini contohnya adalah NH3. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan elektron valensinya, di mana N elektron valensinya adalah 5. Dan H elektron valensinya adalah 1. Setelah menentukan elektron valensi, yang kita lakukan adalah menggambar struktur Lewisnya, di mana pada NH3, N sebagai atom pusat, memiliki 5 elektron valensi. Saya langsung tulis, di mana masing-masing mengikat sebanyak 3. H elektron valensinya 1. Oke, sudah saya gambarkan. Jadi untuk mengetahui dia memiliki PEB dan bentuk molekulnya itu asimetris adalah lihat atom pusatnya. Atom pusat di sini adalah N. Ketika dia sudah berikatan dengan H, ini yang dikatakan dengan pasangan elektron ikatan. Sedangkan sepasang ini yang tidak berikatan dengan atom lain, inilah yang dinamakan dengan PEB. Jadi NH3 memiliki satu pasang elektron bebas atau memiliki satu PEB. Sehingga apabila memiliki PEB, bentuk molekulnya otomatis menjadi asimetris. Kalau elektrolit kuat tadi terdiri dari asam, basa, kuat, dan garam, sedangkan elektrolit lemah terdiri dari asam dan basa lemah.
Kemudian untuk yang non-elektrolit adalah senyawa-senyawa yang sifatnya kovalen tetapi non-polar. Lihat, non-polar. Berbanding terbalik dengan elektrolit kuat tadi. Cirinya apa? Dia tidak memiliki PeB, bentuk molekulnya simetris. Contohnya di sini CCl4. Kita gambar sama-sama. Elektron valensinya adalah 4. Elektron valensinya adalah 7. Di mana C sebagai atom pusat, dia mengikat Cl sebanyak 4. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu bagaimana, kita gambarkan terlebih dahulu bagaimana struktur Lewisnya. Di sini Cl sebanyak 7 elektron valensi. Cl 7 elektron valensi. Oke. Kita lihat atom pusatnya. Di sini atom pusatnya adalah C. Tidak memiliki PeB karena semuanya berupa Pi. Berarti dia memenuhi syarat yang pertama. Bentuk molekulnya simetris karena yang diikat kekuatannya sama. Jadi ini bentuknya segi 4 planar ya, dimana dia pasti memiliki sumbu simetris sehingga dia simetris. Jadi ini C, kemudian dia mengikat Cl yang sama kekuatannya, oleh karena itu dia simetris. Jadi itu, kita bisa menentukan dia kovalen polar ataupun non-polar berdasarkan syarat-syaratnya. Apakah dia memiliki PeB atau tidak, kemudian apakah bentuk molekulnya simetris atau asimetris. Jadi seperti itu membedakannya. Berikutnya, membedakan jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik secara eksperimen. Oke, kalau yang tadi itu beberapa perbedaan senyawa elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan senyawa pembentuknya. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan perbedaan jenis larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar secara eksperimen. Jadi hal yang kita perlukan adalah, kalau dilihat di gambar saya menyandingkan dua gambar di sini. Di percobaannya sudah ada di modul sebenarnya, yang harus disiapkan adalah sebuah rangkaian yang berisi ada lampu, ada stop kontak, kemudian ada elektroda di sini. Nah, untuk menentukan dia elektrolit atau non-elektrolit, yang kita bisa lihat atau yang kita amati adalah gejala yang ditimbulkan. Apa saja gejalanya? Lampu, dan adanya gelembung gas. Jadi dua fenomena ini yang harus kita amati, nyala lampu dan gelembung gas. Untuk elektrolit kuat, yang kita amati apa? Biasanya dia menimbulkan ciri-ciri memberikan nyala lampu yang terang, kemudian gelembung gasnya yang banyak. Itu untuk elektrolit yang sifatnya kuat. Di sini elektrolit kuat saya contohkan dengan larutan garam atau larutan NaCl. NaCl aki ya. Berikutnya, kalau larutan non-elektrolit ya gejalanya pasti kebalikannya. Dia tidak akan menimbulkan nyala alias lampunya itu padam dan tidak akan menimbulkan gelembung gas. Jadi tidak ada gelembung gasnya. Jadi dia tidak akan menimbulkan gejala apapun. Apabila hal ini kita amati, berarti kita simpulkan bahwa larutan tersebut bersifat non-elektrolit. Terus bagaimana dengan elektrolit lemah? Untuk elektrolit lemah, gejala yang ditimbulkan adalah bisa saja nyala lampu yang ditimbulkan itu redup atau tanpa gelembung gas, atau sebaliknya nyalanya padam, gelembung gas sedikit. Jadi seperti itu. Jadi elektrolit lemah itu memiliki ciri-ciri di antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang jelas salah satu ini tidak menimbulkan. Kayak tadi Ibu bilang, lampunya padam, gelembungnya ada, atau lampunya redup, tidak ada gelembung gas, atau bisa saja
nyala lampu redup, gelembung gas sedikit. Jadi seperti itu. Jadi secara eksperimen yang kita amati adalah gejala yang ditimbulkan. Fokus kepada nyala lampu dan ada tidaknya gelembung gas. Jadi seperti itu. Nah, kalau secara teoritis bagaimana membedakan ketiga jenis larutan tersebut? Jadi ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Ada melalui reaksi ionisasi dan dari nilai derajat ionisasi. Apa itu reaksi ionisasi? Nah, reaksi ionisasi adalah reaksi penguraian menjadi ion-ionnya. Jika dia elektrolit kuat, saya contohkan di sini HCl. Yang pertama cirinya apa? Tanda panahnya satu atau searah. Kemudian dia terurai menjadi ion-ionnya. Tandanya searah ini namanya reaksi yang irreversible, artinya tidak dapat balik. Setelah terurai menjadi ion-ionnya, ion-ionnya tersebut tidak akan bisa kembali menjadi HCl. Jadi seperti itu, reaksinya searah saja, searah, tidak dapat balik. Dia terurai sempurna. Nah, sedangkan kalau dia elektrolit lemah, tanda panahnya perhatikan, tanda panahnya bolak-balik. Artinya reaksinya reversible, dua arah istilahnya saya bilang reaksi yang dapat balik. Jadi ion-ionnya setelah terurai dia akan bisa membentuk kembali senyawanya. Jadi seperti itu perbedaannya. Terus kalau non-elektrolit seperti apa? Jadi kalau non-elektrolit sudah otomatis dia tidak akan menimbulkan reaksi ionisasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi tanda panahnya sudah tidak ada. Misalnya saya contohkan di sini ada gula C6, H12O6. Dia tidak akan mengalami reaksi ionisasi, jadi tidak ada ion-ion atau produk apapun yang terbentuk. Jadi sehingga tanda panahnya dicoret, artinya tidak menghasilkan reaksi. Inilah yang namanya non-elektrolit. Oke, itu untuk reaksi ionisasi. Terus apa itu derajat ionisasi? Nah, sudah dikatakan juga secara lengkap di modul juga bahwa derajat ionisasi merupakan parameter yang membandingkan mol dari zat yang terionisasi dengan mula-mula ya yang terurai per yang mula-mula. Mol di sini adalah satuan yang menunjukkan banyaknya zat. Ya, jadi ada alfa di sini. Oke, jadi alfa patokannya apa? Jika dia elektrolit kuat, alfanya 1. Jika dia lemah, nilainya antara 0 sampai 1. Dan apabila dia non-elektrolit, berarti nilai alfanya adalah 0. Jadi seperti itu. Nah, ini akan saya berikan contoh soal untuk menentukan alfa dari suatu zat yang bisa membedakan dia elektrolit kuat, lemah, ataupun non-elektrolit. Yang terakhir adalah jumlah ion. Jadi sudah ada catatan pada modul juga bahwa semakin banyak ion, maka semakin kuat elektrolit tersebut. Contohnya di sini ya, saya memiliki 2 larutan. Ya, ada K2SO4, ada NaCl. Misalnya ini jumlahnya sama, ditanyakan yang manakah yang lebih kuat? Caranya apa? Caranya adalah kalian harus menguraikan menjadi ion-ionnya. Nah, untuk menentukan jumlah ion, jumlahkan koefisiennya. Di mana K, di sini jumlahnya adalah 2, SO4 2- jumlahnya 1 sehingga ionnya ada 3. Jadi ya kita jumlahkan koefisien. Nah, kalau NaCl, Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1 sehingga jumlahnya 2. Semakin banyak jumlah ion, semakin kuat sifat elektrolitnya. Jadi seperti itu ya, ada 3 faktor secara teoritis untuk membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Berikut saya sampaikan beberapa contoh soal terkait tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk contoh soal yang pertama adalah diketahui banyaknya ion garam yang dapat mengantarkan arus listrik adalah sebesar 0,4 mol. Jika mula-mula 0,4
ada 0,6 mol garam. Tentukanlah nilai derajat ionisasi garam tersebut. Dan saya harapkan dari nilai derajat ionisasi tersebut kalian bisa menentukan sifat garam tersebut apakah elektrolit kuat, elektrolit lemah, ataukah non-elektrolit. Oke, kita akan coba menjawabnya. Tanpa kita mengetahui rumus kimia, yang pertama adalah lihat dulu rumus dari derajat ionisasi. Di mana rumusnya sudah kita ketahui bahwa alfa adalah mol atau jumlah zat di sini ya. Mol zat yang terurai. Terurai ini bisa istilahnya yang terionisasi, itu sama. Per mol zat mula-mula. Ya, oke. Kita tinggal masukkan saja nilainya. Nah, diketahui 0,4 mol yang menghantarkan arus listrik, ini kata kunci, yang dapat menghantarkan arus listrik berarti inilah yang terionisasi. Jadi alfanya adalah 0,4 mol. Kemudian mol mula-mulanya sudah diketahui di soal yaitu 0,6 mol. 0,6 mol. Oke, kita langsung saja ini coret-coret sama-sama dibagi 2 ya. Jadinya ini nilainya adalah 2/3. Jadi alfa ini bisa dalam persentase bisa. Jadi kalau kita buat, kalau dalam persentase diminta ya tinggal kalian kali dengan 100%. Itu sama aja nanti. Jadi ketika kita sudah memperhitungkannya, jadi nilai alfanya itu sebesar 66,67%. Kalau tidak dalam bentuk persentase berarti nilainya adalah 0,66. Nah, sekarang kita simpulkan. Itu dibulatkan boleh ya 0,67. Sekarang kita simpulkan. Dari nilai alfanya sekian, dia termasuk kategori yang mana? Jadi dari teori yang tadi di atas, karena nilai alfanya adalah 0, jadi nilai alfanya di antara ini. Berarti kesimpulannya larutan ini bersifat elektrolit lemah. Jadi seperti itu. Ya, kalau alfa mendekati 1 atau sekitar 98, 99 sampai 1 berarti dia kategori elektrolit kuat. Oke, itu tadi tentang contoh soal pertama. Berikutnya. Oke, diketahui beberapa senyawa elektrolit, ada 3 diberikan ya. Ada H2CO3, kemudian ada CaOH 2 kali, kemudian ada KCl. Diminta mengurutkan berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Di sini sudah ada kata kunci ya. Apabila ketiganya dilarutkan dengan konsentrasi yang sama atau jumlah mol yang sama. Jadi caranya apa? Kita jawab dulu. Kita dasar untuk menjawabnya gunakanlah jumlah ion. Gitu. Semakin banyak jumlah ionnya, maka semakin kuat daya hantarnya terhadap listrik. Kita coba untuk yang pertama. Nah, H2CO3. Ini H2CO3 apabila kita uraikan, nah lihat H2CO3 ini dia sifatnya asam, tapi asam lemah. Oleh karena itu tanda panahnya bolak-balik atau reversible menjadi 2H+ ditambah CO3 2-. Dia sudah jelas lemah ya, dia termasuk asam lemah. Kamu bertanya, Ibu dari mana tahu asam lemah, asam kuat? Di situ ada di modulnya Ibu udah tertera beberapa contoh asam-asam kuat, basa-basa kuat, asam-asam lemah, dan basa-basa lemah. Berikutnya ada si CaOH. Nah, CaOH, ingat kalau sudah ada kation golongan 1, 2, Ca di golongan 2, dia pasti basa kuat. Jadi saya uraikan menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Karena dia kuat, tanda panahnya 1 atau reaksinya searah. Sehingga jumlah ionnya berapa? Ca-nya 1, OH-nya 2, jadi jumlah ionnya 3. Berikutnya yang ketiga ada KCl. Nah, ingat dia kationnya golongan 1. Dia pasti garam kuat. K+ dan Cl-.
reaksinya searah, dia irreversible. Jadi di sini N-nya adalah 2. Sekarang yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat pastilah CaOH, karena jumlah ionnya 2. Selain itu dia mengandung kation golongan logam kuat golongan 2A. Berikutnya yang mana? H2CO3 ataukah KCl? Lihat, H2CO3 sudah dari awal kita tetapkan dia berupa asam lemah. Ion karbonat ini yang menyebabkan dia bersifat asam lemah. Reaksinya bolak-balik walaupun jumlah ionnya 2. Ingat karakternya, dia sifatnya sudah lemah. Dia reaksinya bolak-balik. Ya, jadi yang paling kuat tentunya yang maju di sinilah KCl, lebih kuat dibandingkan dengan H2CO3. Jadi seperti inilah caranya mengurutkan berdasarkan jumlah ion, kemudian menentukan dia reaksinya bolak-balik atau reversible ataukah reaksinya searah atau irreversible. Demikianlah contoh soal yang kita bahas hari ini. Oke. Jadi berikut secara umum perbedaannya dilihat dari beberapa parameter atau indikator. Dari nyala lampu dan gelembung secara eksperimen, kemudian reaksi ionisasi, dari tanda panah, dari jumlah ion dan derajat ionisasi secara teoritis. Jadi seperti inilah perbedaan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit secara umum. Ini adalah kesimpulan dari semua yang sudah kita bicarakan. Oke? Saya harapkan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami materi pada kegiatan hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.